beberapa retailer kayaknya juga pay attention nggak cuma ke kategori, tapi ke brand. Tamu-tamu yang kita undang itu bisa sharing, meskipun dalam tanda kutip kita nggak akan, kalau emang itu rahasia perusahaan, kalau itu memang strategi perusahaan, kita nggak akan bedah itu. Betul. Tapi pada keresahan ada sih sebenarnya, karena aku kan juga berkecimpung di UKM gitu ya. Oke, Mas Tewe, waduh. Mas Dwi. Gimana kabar ini Mas? Baik, ngapain kita? Lah, kita ya podcast lagi ceritanya. Tiba-tiba ada di sini tuh. Setelah sekian lama kita diskusi mau bikin podcast, akhirnya meeting, Jimit. yang batal-batal terus yang gitu batal-batal terus. So, kita podcast 23. Nah, ini apa ceritanya nih Mas? Podcast kita ini Mas. Ceritanya sih macam-macam lah. Kita kan baru ketemu setahun lalu lah ya. Ya, kurang ada lebih. Di salah satu acara gitu. Terus kita kok mikir-mikir kayaknya komunitasnya orang sales segala macam banyak, tapi masih ya kia-kia offline segala macam. Sementara kalau kita punya platform, punya media ya podcast misalnya, mungkin kita bisa tarik orang, kita bisa sharing-sharing sedikit kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak wadahnya teman-teman FMCG atau profesional gitu kan. Betul. Kita udah ada di jalan yang benar atau kita ya meskipun tersesat di jalan yang benar lah. Tersesat di jalan yang benar. Oke. Jadi kalau kita ngomongin podcast 23 ini kedepannya ini sebenarnya siapa sih yang harus dengerin Mas? Yang harus dengerin ya yang pasti anak-anak sales harus. Anak-anak trade marketing pasti. Praktisi lah, terutama praktisi. Terus yang paling harus dengerin juga ya yang baru mau mulai belajar masuk ke dunia sales marketing. Kita nggak ngajarin, kita lebih cerita aja. Apa yang pernah kita alami, pernah kita lakuin, mungkin bisa lebih bermanfaat gitu. Karena kalau zamannya kita dulu kan kita nggak ada tempat belajarnya. Kita, kali. Nah, sampai lulusan apa dulu? Rahasia. Pasti lulusannya nggak nyambung. Pertanian saya. Pertanian. Salman dulu, kelautan. Sekarang jadi trade marketing. Ya. Semua orang akan kembali menjadi sales gitu ya. Betul. Makanya. Tapi kan kita nggak akan cuman bahas sales marketing ya. Oh enggak. Jadi di dunia FMCG atau di profesional itu mau supply chain, mau finance, mau pasti. HR apa semua. Commerce function lah. Oh gitu. Commercial function. Betul. Oke. So, banyak lah yang bakal mau dibahas gitu ya. Tapi mungkin kedepannya ini kalau dari Mas Tewe sendiri tuh sebenarnya apa sih harapannya dari kita bikin podcast kayak gini nih? Koyok sing penting-penting aja gitu. Ben melu tren we. Melu. Biar ikut kayak anak muda, biar anak muda. Ya harapannya nggak banyak-banyak lah, nggak muluk-muluk lah. Kita sharing karena kita mungkin lebih dulu aja kerja di dunia ini, kita punya networking kan, jadi kita bisa tarik, bisa ambil pelajaran. Kita juga bisa belajar lagi. Saya juga ketemu Mas Dwi kan jadi belajar banyak lagi. Ya sama-sama belajar. Sama-sama belajar benar. Iya, karena aku ngelihatnya balik lagi kata Mas Dewi tadi ya, kita itu kayaknya masih terpisah-pisah nih. Betul. Ada komunitas A, ada komunitas B, dan itu kan kayaknya nggak inklusi ya, eksklusif gitu rasanya. Betul. Dan kalau kita ngelihat di Indonesia ini kan orang profesional kayak kita nggak cuma di Jabodetabek aja kan, dari Sabang sampai Merauke, sehingga biar benar-benar bisa sharing lah gitu ya dan belajar bareng gitu. Betul. Gitu. Daripada mereka harus ngumpul offline kan, ya lumayan lah. Waktu, biaya gitu. Kalau ini kan cuma tinggal buka YouTube, makan kuota berapa sih? Iya. Dan nanti narasumbernya kan kita undang, teman-teman bisa dengerin gratis, biasanya undang mereka bayar gitu toh. Pasti. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua, Mas Dewe gitu kan. Kalau misalkan podcastnya udah jalan dengan baik gitu kan. Kemudian narasumbernya juga jalan dengan oke gitu kan. Apalagi kira-kira yang bakal kita sharing selain dunia pekerjaannya apa aja sih sebenarnya? Opportunity juga bisa. Lowongan kerja. Lowongan kerja pasti. Apalagi dunia sales gini kan sebenarnya kecil lah. Temenmu di perusahaan mana pasti temanku juga di perusahaan mana gitu kan biasanya. Kita orang sales kan kayak gitu. Benar juga sih. Jadi open BO, open business opportunity, open business opportunity bisa, bukan open BO yang itu ya. Open business opportunity, lowongan kerja bisa. Ya nggak tahu kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang mau new product launch misalnya, gitu. Mau cerita di sini, boleh aja, kenapa enggak? Oh gitu ya. Iya. Sama satu hal yang menarik sebenarnya, kalau kita memang ngundang beberapa praktisi yang udah senior menurutku ya, even yang junior juga gitu kan.
Kayaknya kita memang udah waktunya harus berbagi deh Mas. Pasti. Kita kayaknya kerja, saya udah hampir 20 tahun di berkarir di dunia profesional. Kan udah banyak banget nih kita belajar A, B, C, D, E gitu kan. Dan mungkin banyak teman-teman kita yang gak seberuntung kita itu gak dapat ilmu itu gitu kan. Sehingga saat kita ngedatengin narasumber dari manapun, itu jadi kesempatan kan sebenarnya buat mereka berbagi. Waktunya berbagi gitulah. Iya, waktunya berbagi. Gitu sih. Betul. Oke. Ya, ibadah lah. Tipis-tipis ibadah bagi-bagi tuh. Wah, mulia sekali Anda. Sholatnya masih belang-belang, jadi harus banyakin yang kayak gini. Oke, selain itu juga Mas, mungkin beberapa waktu lalu aku juga akan datang ke beberapa event yang sekarang nggak bisa dihindarin, banyak banget di perusahaan itu generasi yang baru lah, Gen Z gitu kan. Nah, sebenarnya podcast ini hadir buat mereka itu untuk apa juga sih? Ya, kalau aku ngelihatnya ya, beberapa kali ketemu dengan teman-teman komunitas, terus ada vocational class juga masuk ke beberapa kampus gitu. Mereka tuh masih belum dapat gambaran utuh lah kerjaan dunia sales sama marketing itu seperti apa. Kedua, begitu masuk dunia kerja juga mereka belum mungkin momennya nggak sama kayak kita dulu Mas. Momennya nggak sama kayak kita dulu, banyak pembelajaran di lapangan. Sekarang kan mereka cuma manajemen training diajarin di kelas, habis itu langsung dilepas gitu. Kalau kita kan dulu dilepas dulu, baru ditarik ke kelas. Sehingga beberapa diskusi mungkin dengan teman-teman juga ada keresahan soal capability-nya teman-teman sales, terutama yang masih baru-baru join ini. Jadi kadang-kadang enggak memahami konteks gitu loh, enggak memahami konteks misalnya apa sih key account misalnya gitu ya. Mereka menganggapnya ya sama aja itu sales gitu. Padahal kan key account tuh beyond daripada sekedar sales talk gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau bilang apakah sales modern trade sama GT beda, in prinsip kan sebenarnya sama aja. Kita bicaranya ada customer, ada inventory, ada AR dan segala macam gitu. Bedanya kan cuma modern lebih organized, yang ini memang lebih, yang GT mungkin lebih konvensional. Sama mungkin kalau aku melihat keresahan tadi, Mas Dewi bilang keresahan. Yang aku lihat sekarang itu anak-anak muda gitu. Saya udah muda juga. Ini kayak orang balapan buat cepet-cepetan sukses. Betul. Nah, mungkin nanti kita bisa undang narasumber tuh yang punya experience gitu kan. Gimana supaya karir kita itu kunci bagaimana karir kita bisa moncer. Bisa moncer gitu kan. Enggak harus cepet gitu kan, moncer dan memang benar-benar bermanfaat gitu kali ya. Kayak Mas Dwi kan. Apaan? Karirnya moncer gitu kan. Enggak lah. Amin. Belum. Amin. Amin dong. Aminin toh. Amin gitu. Oke. Gantian sekarang, sampean mau nanya apa? Aku nggak mau nanya apa-apa, aku cuman mesti tanya dulu. Apa itu? Kita kan baru kenal setahun sebenarnya. Bisa-bisanya kejeblos di sales tuh gimana dulu ceritanya? Jujur nggak ada pilihan, zamanku. Jadi aku kuliahnya di Bali Mas, sarjana pertanian 2005-2006. Kampusnya ini, kampusnya yang disuruh berhenti itu. Mas, gak usah dibahas. Udah ya nak. Udah ya nak gitu. Jadi waktu itu aku sebenarnya udah kerja dan itu pun nggak di dunia pertanian, cuman waktu itu udah nikah, ada tuntutan Oh nikah dulu. Ya, nikah dulu waktu itu. Enggak, pas waktu selesai nikah kerja dan ada tuntutan kebutuhan yang lebih besar dan aku ngelihat di perusahaanku yang pertama itu katanya waktu itu gajinya besar dan memang iya di level sales gede, makanya ya udah nyemplung aja dan sampai sekarang sales terus gitu. Kalau sampean? Saya tersesat di jalan yang benar. Balik. Tersesat di jalan yang benar. Kuliahku kelautan. KKP harusnya dong. Ikut Bu Susi. Iya, ikut Bu Susi harusnya. Tenggelamkan. Tenggelamkan. Sekarang urusannya tenggelamkan. Customernya tenggelamkan. Ya dulu lulus kelautan, terus sebenarnya awalnya masuk ke dunia retail. Pertamanya masuk ke dunia retail dulu. Tapi kalau ngingat sejarahnya ini aku pernah nulis di LinkedIn juga, sebenarnya salah satu alasannya aku masuk ke dunia sales atau marketing itu nggak pengen kerja di laut aja. Karena di 2001 ya, 2000-an awal itu hampir tenggelam di laut. Praktek, ngerasain 3 jam terombang ambing nggak jelas gitu kan di tengah laut di di selatan
Laut Hindia ya berarti ya. Ngapain Mas di laut kok tiba-tiba di tengah laut? Praktek. Kita lagi praktek, terus ya ada kendala lah, kapal ada kendala, badai segala macem. 3 jam out of nowhere lah gitu. Terus nyampe kayaknya saya nggak cocok nih. Mentalnya kena langsung. Udah, terus ya udah masuk ke dunia sales, pertama retail, terus masuk sempat ke marketing sebenarnya. Aku pertamanya pegang brand tapi kok kayaknya lebih enak di trade marketing gitu. Makanya ya sampai sekarang mungkin 75% karirku di trade marketing. Beberapa kali di sales sama di awal-awal di brand gitu. Ya, ini ada yang menarik sebenarnya. Retail baru sekarang ke principal. Gak apa-apa ya, meskipun nggak ada bintang tamu, tapi sebenarnya kalau sampean ngeliatin as a retail person sama as a supplier person gitu, atau principal person, apa sih sebenarnya sudut pandang yang selama ini kadang kita ngelihatnya kan kebutuhannya beda-beda nih Mas. Betul. Sebagai retailer butuhnya apa, sebagai supplier butuhnya apa gitu kan. Apa sih sebenarnya hal yang mungkin sampean yang punya experience di 2 point of view itu yang bisa sampean sharing gitu? Ya disclaimer tapi ya, aku di retailnya juga nggak terlalu lama. Total di dua perusahaan itu mungkin hanya sekitar 2,5 tahun. Satu fungsinya lebih ke CRM, satu fungsinya lebih ke operation. Tapi kalau konteksnya prinsipnya gitu kan, yang penting sih cuan sih ya. Retail. Ya sama-sama yang penting cuan gitu. Supplier juga dong. Supplier juga gitu. Jadi kalau dibilang konteks atau prinsip dasarnya yang penting dua-duanya kita bisa cuan. Memang pada saat ngitungin cuan kan masing-masing punya hitungan masing-masing. Punya kalkulatornya sendiri-sendiri. Okay. Itu yang aku begitu belajar masuk ke trade marketing, terutama di sisi principal, mindsetnya jadi berbeda nih. Oh ternyata kita harus punya planning, kita harus punya gross profit yang cukup untuk bisa barang itu nggak cuma naruh di rak, tapi kan harus hidup gitu. Kan kita ngomongnya sustain ya. Tapi itu dulu. Kalau sekarang kan yang penting FOMO, karena konsumennya cepat gitu. Tapi kalau dulu kan memang kita naruh itu ROI-nya berapa, ininya berapa, segala macam. Ya, kalau sekarang itu gak penting? Penting, tapi karena cycle produknya lebih cepat, itu jadi lebih challenging sih. Gitu. Jadi kalau ngomongin dua sisi ya intinya mesti sama-sama cuan lah. Sama-sama cuan. Yang membedakan adalah cuan dari sisi apa? Ini nggak usah ngomong perusahaannya ya. Jadi yang datang ke sini juga nggak mewakili perusahaan soalnya kan? Enggak. Cuan. Kalau di modern trade ya, kalau di modern trade retail ya pasti dari penjualan. Basic prinsipalnya sama sih sebenarnya. Mungkin malah Mas Dwi yang lebih ini karena lebih banyak di key account ya. Kalau aku karena lebih banyak di trade marketing, ngelihatnya ya lebih overall aja gitu. Nggak cuma account by account gitu. Karena lebih ngelihatnya kan total GT sama MT gitu. Iya. Kalau di retail itu kan tidak memihak kepada brand biasanya. Betul. Tapi kalau di kita sebagai prinsipal kan kita harus memenangkan brand kita. Betul. Mungkin sudut pandang itu yang berbeda ya. Jadi kalau mereka yang penting cuan, mau brandnya apa aja yang penting tokoku cuan gitu. Ya ada lagi juga mungkin mereka concernnya lebih ke kategori juga ada. Yang penting kategorinya growth. Gitu. Brandnya apa mereka nggak terlalu ini. Tapi belakangan beberapa retailer kayaknya juga pay attention nggak cuma ke kategori, tapi ke brand. Karena ngelihat, terutama kan karena sekarang pasarnya udah kepecah ya, ada offline, ada online gitu. Jadi begitu mereka ngelihat kategori yang naik di online dan drivernya adalah salah satu brand itu, mereka willing untuk segera narik ke offline. Oh, jadi udah mulai ada pergeseran kalau menurut sampean ya? Iya. Di kategori tertentu? Di kategori tertentu ya. Jadi kalau ada brand yang benar-benar viral di online, jadi si toko ini atau retail ini akan nyari nih siapa nih gitu ya? Oh, gitu. Oke, kalau dulu kan yang aku tahu, yang penting aku misalkan MD atau buyernya kategori A, ya apapun brandnya yang penting kategoriku growth gitu. Oh itu sekarang udah mulai ini ya? Ya ada perubahan sedikit lah. Ada perubahan sedikit untuk kategori tertentu ya? Oke. Ada lagi apa yang mau sampean tanyain? Aku banyak nanya soalnya dari tadi. Ya nggak apa-apa, ini kan kita ngobrol aja lah. Kalau dari Mas Dwi, harapannya apa? Kita punya podcast 23 ini. Balik lagi sih seperti yang di awal. Satu, ini jadi wadah lah Mas. Karena aku ngerasa udah waktunya kita yang udah lama di sini kita berbagi lah. Berbagi dalam artian
kan udah sering kita di training, sudah banyak experience, udah puluhan tahun gitu kan. Ini teman-teman banyak loh yang masih belum mendapatkan. Gak seberuntung kita lah ya. Gak seberuntung kita, experience-nya gak dapat kita gitu kan. Gak semua bekerja di perusahaan yang besar mungkin. Betul. Kan perusahaan lokal sekarang juga udah mulai tumbuh kan, banyak juga mungkin di beberapa perusahaan itu ada yang belum tahu teori mengenai A, B, C, D, E. Nah itu harapannya nanti tamu-tamu yang kita undang itu bisa sharing, meskipun dalam tanda kutip kita nggak akan, kalau emang itu rahasia perusahaan, kalau itu memang strategi perusahaan kita nggak akan bedah itu. Betul. Tapi as a person gitu kan, apa sebenarnya yang bisa dibagi buat orang lain, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya waktunya berbagi. Makanya podcast ini podcast waktunya berbagi apa podcast 23 nanti kita bahas. Kita ganti lah. tiap episode kita ganti. Iya kita ganti. Terus yang kedua wadah sih Mas. Kayak Mas TW tadi sih, wadah itu lebih kepada gini, apa ya, gampangnya ngomongnya gini. Jadi kalau saat ini kita di pekerjaan itu pusing, stres, gak ada teman buat ngobrol di kantor. Jadi nanti kan ini akan banyak orang yang akan ada di komunitas kita gitu kan. Waktunya di situ sih. Bisa jadi saat kita stres menghadapi sesuatu, mungkin ada orang lain yang sudah mengalami, ya saling cerita aja. So ini keresahannya Mas Dwi nih? Bukan keresahan sih. Kalau menurutku karena aku juga sebagai personal coach, aku sering ketemu kayak gitu tuh. Kalau di kantor kayaknya mereka nggak lepas ceritanya gitu misalkan. Kalau aku udah bebas sih. Oh udah bebas. Iya. Kalau aku masih ada keresahannya berarti. Pastilah. Apa rasanya? Jangan di sini over. Kalau yang itu jangan di on airin, di overin. Iya. Oke Mas. Kemudian sebenarnya kan di podcast kita ini kan nggak cuman dari kita ya idenya gitu kan. Apalagi kan banyak banget kita tahulah banyak yang lebih pintar dari kita, banyak yang experience-nya lebih panjang dari kita gitu kan. Harapannya nanti di teman-teman boleh kasih feedback ke kita di komentar gitu kan. Pak undang si A misalkan, Pak bahas bahas mengenai apa gitu, itu kita open juga ya? Open selama yang bersangkutan mau, waktunya cocok gitu kan. Waktunya cocok, yang penting waktunya cocok gitu. Kalau waktunya nggak cocok kan repot juga ya, karena kan balik lagi jangan sampai ini kan ganggu profesionalismenya masing-masing ya. Betul. Baik yang kita yang ngerjain, baik yang diundang gitu. Jadi emang challengingnya nanti nyari waktu. Tapi ya teman-teman sangat terbuka lah untuk ngasih usulan, saran, yang mau diundang siapa, atau bahkan ada yang pengen ngomong di sini pun kayaknya kita open aja. Misalkan, wah Pak saya punya ide gini saya mau ini ya. Kita why not gitu kan. Tapi kan tetap ada antriannya gitu. Ya. Kita kan udah ngantri lumayan nih sampai Januari 2026 kan udah lumayan ya gitu antriannya. Iya. Tapi ya kalau memang ada satu agenda yang memang cukup menarik buat itu lompat ke depan, possible Gitu. Ngomongin politik boleh nggak di sini? Enggak lah. itu mesti di ini dulu makanya. Cukup lah. Nanti pada nungguin omongan politik kan nggak. Udah ada channel yang lain. Iya, kita fokus di sini gimana supaya gini. Mungkin kalau boleh dibilang keresahan, tadi kan ditanya apakah ada keresahan, ada sih sebenarnya. Karena aku kan juga berkecimpung di UKM gitu ya, di pebisnis gitu. Kalau mereka itu komunitasnya ada di YouTube banyak banget yang ngajarin gitu kan. Tapi saat saya kan baru kurang lebih 4 tahun di Modern Trade gitu. Cari literasi itu agak susah. Betul. Nah, saya juga what if misalkan kita nih yang sebenarnya ilmunya udah ada, sharing aja gitu. Ya. Nggak harus di monetize juga gitu kan. Ada beberapa hal yang itu cukup common buat kita kasih tahu, dan banyak juga loh yang belum tahu gitu kan. Bener. Jadi dulu aku pernah diajarin sama salah satu mentor tuh Mas, namanya Kang Afif di Bandung. Jadi orang punya capability, orang punya ilmu itu skillnya 1-10 gitu misalkan. Nah saya mungkin sekarang ngomongin modern trade ilmunya baru 4 gitu misalkan. Berarti ada orang yang ilmunya 1, 2, 3 yang belum pernah tahu, dan aku ngomong gitu. Jangan nganggep meskipun ilmunya baru 3 atau baru 4 nggak bisa di sharing. Kalau menurutku tetap di sharing aja. Betul. Tetap di sharing karena masih ada yang level 1 loh gitu. Gitu sih. Makanya ini ada itu salah satunya ya kayak gitu sih. Yang punya ilmu sharing aja. Iya. Jangan nggak pede nanti ada yang dengerin nggak ya? Pasti ada. Karena gini Mas, di beberapa forum ya atau pertemuan di teman-teman UKM gitu, karena aku jalan di situ juga. Even ngomongin apa itu RTM, bedanya dengan GTM itu kan basic ya. Betul. Itu banyak yang nggak tahu. Betul. Nah itu yang mungkin salah satu akan kita bahas. Kemudian banyak lah
Even nanya yang paling simpel, gimana sih caranya supaya produkku masuk ke, kalau di Jakarta ya, Naga ke hari-hari ke TikTok gitu. Betul. Gimana sih caranya? Itu masih banyak juga yang belum tahu. Itu level UMKM ya? UMKM, makanya kan nggak hanya ngomongin profesional kan, Betul. market kita gitu kan. Ya orang-orang UMKM yang mau belajar juga bisa nih ngedengerin podcast kita. Gitu sih paling. Ya termasuk kalau dinas UMKM-nya mau ikut support juga bisa. Nggak berharap banyak. Nah, udahlah betul. kita aja lah. Gak usah ya, Iya. gak usah berharap banyak. Ya kalau mau silakan. Kita open aja. Yang penting nggak banyak aturan. Iya. Wong namanya podcastnya podcast 23 tuh. Iya. Apa sih podcast 23 tuh? Podcast 23. Kalau 23 2 kan nama saya Dwi. Oh Dwi. 3 Tri gitu. gitu. Itu yang paling simpel. Kalau sampean punya filosofi enggak? Ya kalau saya sih ini kan podcastnya Dwi sama Tri. Ya yang nomor satunya kan yang penting buat yang dengerin. Oh, atau yang nomor satunya adalah yang berbicara nanti. Iya, yang berbicara, yang dengerin, yang sharing, yang naruh produk. Oh gitu ya? Iya. Berharap juga itu ya? Ya enggak sih, kalau ada ya boleh. Kan nggak boleh dilarang lah. Iya, nggak boleh dilarang. Nggak boleh dilarang. Oke. Jadi podcast 23 adalah? Podcast apa ya? Kalau dari sampean? Podcast 23 nomor satunya adalah Anda, gitu aja udahlah. Gitu? Iya, simpel. Podcast 23 nomor satunya adalah Anda. Andanya siapa aja ya? Siapa aja. Oke. Bisa tamunya, bisa audiensnya, bisa yang tukang komennya. Semua, termasuk yang komen juga nomor satu. Iya. Pokoknya nomor satunya adalah selain kita. Selain kita. Oke. Jadi kita menomorsatukan. Menomorsatukan. Ya, tapi tetap kalah sama kecap. Ya, semua kecap nomor satu. Semua kecap nomor satu. Oke. Podcast 23 nomor satunya Anda gitu. Oke, thank you Mas Dewi, nanti kita ketemu lagi. Selamat sore teman-teman. Sore semua.